Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Saya mahasiswa ahli jenjang S1 Kebidanan Stikes Merangin. Nah, dalam hal ini saya akan membawakan topik tentang klimakterium. Pernahkah teman-teman mendengar tentang klimakterium? Tentunya pernah ya. Klimakterium adalah salah satu yang menentukan apakah reproduksi wanita dalam kondisi yang baik sesuai dengan fungsinya atau tidak. Itu yang dinamakan dengan klimakterium. Nah, setiap wanita yang normal dan memiliki reproduksi yang sehat pasti akan mengalami fase klimakterium. Mungkin istilah ini masih terdengar asing dan belum banyak yang memahaminya karena selama ini belum ada sosialisasi atau penjelasan mengenai klimakterium terkhusus bagi masyarakat yang awam. Lalu klimakterium itu adalah sebuah fase yang terjadi karena kondisi dan fungsi rahim wanita telah mengalami penurunan dan bahkan sudah tidak berfungsi kembali. Fase ini biasanya terjadi ketika seorang wanita telah mengalami menopause atau berhenti dari menstruasinya secara rutin setiap bulan. Nah, dalam fase ini rahim wanita tidak mengeluarkan sel telur dari ovarium sehingga mereka tidak bisa mengalami kehamilan. Nah, secara singkat dapat dikatakan bahwa klimakterium itu adalah masa peralihan antara masa reproduksi dan masa senium. Nah, jadi fase alamiah ini yang akan terjadi kepada setiap wanita. Klimakterium itu tentunya bisa dihindari dan akan tetap terjadi oleh semua wanita. Nah, selama ini banyak yang beranggapan bahwa klimakterium sama dengan menopause, padahal dua istilah tersebut mereka suatu hal yang berbeda. Menopause itu merupakan sebuah fase yang menjadi bagian dari klimakterium. Jadi ketika wanita mengalami menopause, secara otomatis mereka telah mengalami fase dari klimakterium yang mana rahim tidak berfungsi kembali. Nah, fase dari klimakterium itu terbagi menjadi 3, yakni premenopause, yang terjadi sebelum menstruasi benar-benar berhenti, menopause, dan pasca menopause yang mana wanita akan mengalami beberapa hal setelah menstruasi berhenti secara permanen. Pada masa tersebut keadaan reproduksi wanita akan sangat berbeda ketika rahim masih menjalankan fungsinya dengan baik. Gejala saat memasuki fase klimakterium. Nah, pada masa klimakterium itu ada gejalanya. Nah, saat seorang wanita akan memasuki klimakterium tersebut, banyak sekali gejala atau tanda-tanda yang akan muncul dalam diri mereka sendiri. Tanda tersebut itu meliputi gangguan kesehatan tubuh dan juga psikologis. Nah, beberapa gejala klimakterium itu seperti haid tidak teratur. Saat usia sudah berada di atas 45 tahun, pada umumnya wanita sudah mengalami masa tidak teraturnya menstruasi. Hal ini sangat wajar karena pada usia tersebut wanita sudah memasuki fase premenopause, yang mana hal tersebut adalah bagian dari tanda terjadinya klimakterium atau berkurangnya fungsi normal rahim. Selanjutnya yaitu yang kedua, mengalami gangguan tidur. Nah, gangguan tidur dan seluruh tubuh sering terasa panas juga merupakan salah satu gejala dari klimakterium. Nah, pada saat itu reproduksi hormon estrogen sudah berkurang dan ovulasi di dalam rahim juga berkurang. Yang ketiga, mengalami bad mood. Itu sering sekali terjadi ya kawan-kawan pada masa klimakterium tersebut. Nah, saat usia menjelang menopause, emosi wanita tersebut cenderung tidak stabil. Mereka akan mudah tersinggung dan marah karena sebab yang sepele. Mudah tersinggung. Permasalahannya sedikit tapi dibesar-besarkan. Nah, oleh sebab itu dalam fase ini wanita harus mendapatkan perhatian yang lebih khususnya pada kondisi psikologi mereka. Yang keempat itu adalah rendahnya gairah seksual. Nah, di sini ini yang poin paling terpenting. Saat masa klimakterium ini gairah seksual wanita akan menurun sehingga mereka akan cenderung malas untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Nah, ini bukan dipengaruhi apa-apa. Ini karena disebabkan karena hormon progesteron yang memicu gairah seksual tersebut
hanya diproduksi sedikit saja. Jika wanita mengalami penurunan gairah seks ini, sebaiknya harus mendukung, menghibur, dan jangan memaksa mereka untuk melakukan hubungan intim karena dikhawatirkan akan merasa tertekan. Nah, dari informasi ini bisa loh kita ketahui bahwa klimakterium itu adalah sebuah masa di mana wanita harus benar-benar menjaga kesehatannya agar tidak terjadi gangguan kesehatan. Nah, dalam proses klimakterium itu terdapat perubahan fisik pada masa klimakterium, seperti pada organ reproduksi, pada rahim. Pada rahim itu mengalami atrofi, panjangnya menyusut, dindingnya juga menipis, dan jaringan miometrium itu menjadi sedikit dan lebih banyak mengandung jaringan fibrotik. Nah, begitu juga dengan saluran telur. Dan juga perubahan hormon. Nah, menurunnya kadar hormon progesteron tadi menyebabkan terjadinya perubahan haid menjadi sedikit atau jarang, bahkan siklus haidnya itu terganggu. Hal ini disebabkan tidak tumbuhnya selaput lendir rahim akibat rendahnya hormon estrogen. Ada juga keluhan ketidaknyamanan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari, seperti perasaan panas, ada rasa panas yang luar biasa pada wajah dan tubuh bagian atas seperti leher dan dada. Dengan perabaan tangan tuh akan terasa adanya peningkatan suhu, yang biasa dibilang orang agak demam-demam kayak gitu. Nah, habis itu keringatan berlebihan karena pancaran panas pada tubuh tadi akibat pengaruh hormon yang mengatur termostat tubuh pada suhu yang lebih rendah. Terus vagina kering akibat perubahan pada organ reproduksi. Terus tidak dapat menahan air seni, yaitu ketika usia bertambah, air seni sering tidak dapat ditahan pada saat bersin atau batuk. Nah, hal ini akan akibat dari estrogen tadi, hormon estrogennya menurun. Selanjutnya yaitu hilangnya jaringan penunjang karena rendahnya kadar estrogen tadi dalam tubuh berpengaruh juga pada jaringan kolagen yang berfungsi sebagai jaringan penunjang tadi, jaringan tubuh tadi. Terus penambahan berat badan. Saat wanita berinjak usia 40 tahun, biasanya tubuhnya menjadi gemuk. Gemuk, mudah terjadi gemuk ya, tetapi sebaliknya sangat sulit untuk menurunkan. Ada hubungan dengan turunnya estrogen dan gangguan pertukaran zat dasar metabolisme lemak. Nah, terus selanjutnya itu gangguan pada mata. Gangguan pada mata karena kurang dan hilangnya estrogen mempengaruhi produksi kelenjar air mata sehingga mata terasa kering dan gatal. Itu sering sekali terjadi pada usia di atas 40 tahun. Nah, nyeri tulang dan sendi. Seiring meningkatnya usia, maka beberapa organ tidak lagi mengadakan remdeling, diantaranya tulang bahkan mengalami proses penurunan karena pengaruh dari pembuahan organ lain. Nah, selain ada keluhan, faktor yang mempengaruhi kejadian klimakterium juga ada faktor genetik, kemungkinan terhadap kemungkinan menopause, baik usia pertama haid, menarche, melahirkan pada usia muda maupun berat badan tidak terbukti mempercepat datangnya klimakterium. Baiklah, itu tadi pemaparan topik tentang klimakterium dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi karena kami dalam proses belajar juga, dan semoga topik yang saya bawakan tadi bermanfaat. Saya Nur Hayati, mahasiswa ahli jenjang S1 Kebidanan Stikes Merangin, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.